Kalau kita bicara konsep Umbul Ponggo tentunya berawal dari sebuah program desa ya Pak ya. Yang mana di situ harapannya dalam RCM ini adalah Desa Ponggo menginginkan desa wisata yang mandiri. Bos, kreativitas masyarakat Desa Ponggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memang patut diacungi jempol. Di tengah banyaknya destinasi wisata, desa ini justru memanfaatkan peluang tempat wisata berbasis masyarakat. Bukan cuma perkara cuan, Bos. Desa Ponggok menjadi bukti bahwa mewujudkan kesejahteraan bisa dilakukan bergotong royong. Konsep wisata Umbul Ponggok adalah badan usaha milik desa alias BUMDes yang tercetus oleh masyarakat dan aparat desa sejak tahun 2007 lalu. Kemudian konsep wisata ini pun berjalan 2 tahun kemudian. Apalagi pembuatan awal wisata ini mendapat dukungan dari APBD desa. Wah, kompak banget ya, Bos. Tawarannya cukup menarik, Bos. Di sini, wisatawan diajak untuk merasakan segarnya mata air dengan sejumlah aktivitas seru. Padahal dulunya, kawasan Umbul Ponggok hanya merupakan lokasi pemandian tua yang tidak terurus. Tapi sekarang, wih, jangan ditanya deh. Selain bisa berenang, wisatawan yang datang bisa mencoba sejumlah paket. Salah satunya underwater photography. Umbul Ponggok yang terkenal setelah foto-foto wisatawan tersebar di media sosial. Terbukti nih bos, eksistensi tempat ini terus bertahan sampai-sampai Umbul Ponggok jadi salah satu destinasi unggulan hingga saat ini. Kesuksesan aparat Desa Ponggok mampu mendongkrak pendapatan dari pengelolaan pemandian Umbul Ponggok. Kesejahteraan masyarakat desa jadi meningkat, warganya jadi cuan, Bos. Kondisi ini juga yang menjadikan BUMDes Umbul Ponggok sebagai percontohan nasional. Secara luas, kawasan Umbul Ponggok terdiri dari 870 meter persegi. Pasokan sumber airnya berasal dari wilayah sekitar dengan debit mencapai 800 liter per detik. Untuk memaksimalkan tawaran yang ada, masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan melakukan pembangunan berkelanjutan. Pemberian tugas tiap manajemen juga sangat diperhatikan, mulai dari kebutuhan parkir, tiketing, persewaan alat, pengawasan aktivitas, cleaning, sampai keamanan. Kurang lebih ada 46 sekian orang yang terlibat dalam pengelolaan wisata Umbul Ponggo. Bos, dalam membuat usaha berbasis masyarakat, ternyata ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama, yaitu pendekatan. Langkah ini menjadi salah satu usaha dalam menjelaskan visi misi terkait pembentukan badan usaha milik desa. Kedua, memilih sumber daya manusia guna mendukung perkembangan dari BUMDes yang dibuat. Ketiga, merencanakan keuangan, biar pembagian hasil keuntungannya bisa benar-benar dirasakan untuk kepentingan bersama. Berdasarkan data, kawasan wisata Umbul Ponggok membawahi sekitar 720 kepala keluarga. Konsep pembagian hasil keuntungan ditetapkan sebesar 60% untuk warga. Sementara untuk 40% lagi digunakan untuk pengembangan wisata, operasional, dan gaji karyawan. Terkait dengan keuntungan sebesar 60%, dibagi menjadi 4 program unggulan, Bos. Mulai dari pendidikan, kesehatan, rumah sehat, dan asuransi. Nanti akan dikembalikan masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan, salah satunya adalah di bidang pendidikan. Desa Ponggo menciptakan satu rumah, satu mahasiswa. Wih, cakep! Sampai bisa nguliahin anak-anaknya segala, Bos. Terkait pengembangan wisata, Umbul Ponggok juga menawarkan sejumlah wadah untuk para pelaku UMKM di Desa Ponggok. Kalau dihitung-hitung, setidaknya ada puluhan UMKM yang bergabung, Bos. Berbicara tentang wisata nih, Bos, pasti nggak bisa dipisahkan dari pelayanan yang ada. Makanya, untuk menarik para pengunjung, berbagai fasilitas harus sangat dipikirkan. Mulai dari berbagai perlengkapan berenang, properti, sampai sejumlah paket menarik untuk ditawarkan ke pengunjung. Tentunya sistem sharingnya hanya punya kewajiban kepada badan usaha milik desa atau pengelola wisata 10% dari margin bersih, laba bersih yang dikelola oleh UMKM. Bos,
dalam menjalankan badan usaha milik desa yang namanya keterbukaan sangat dibutuhkan, terutama terkait pemasukan dan pengeluaran yang ada. Itulah sebabnya manajemen Umbul Ponggok sudah menggunakan sejumlah teknologi. Misalnya, data tiket yang terjual dengan memanfaatkan sistem komputerisasi. Selain itu, musyawarah desa dilakukan rutin tiap bulannya. Usaha wisata seperti ini bukan tanpa kendala ya, Bos. Misalnya aja saat puncak pandemi, Umbul Ponggok sempat tutup total. Namun begitu, perawatan dan maintenance tetap dilakukan guna menjaga kelestarian sumber alam yang ada. Terus untuk saat ini, pengunjung Umbul Ponggok setiap harinya kira-kira ada di angka berapa ya? Karena kita belum 100% clear pandemi, tentunya kita per harinya kurang lebih 250 sampai 350 itu di hari-hari biasa. Kemudian dari weekend tentunya antara 500 sampai ke 1.200. Kalau harga tiketnya tentunya juga variabel, dalam arti hari-hari Senin sampai Jumat kita diskon 30% adalah 10.000. Di hari weekend, Sabtu, Minggu, dan tanggal merah nasional adalah 15.000. Wow, gurih ya, Bos. Itu cuma dari rata-rata pengunjung yang datang aja setiap harinya. Kita ambil di angka 500 pengunjung per hari, kemudian dikali 1 bulan dengan harga tiket minimal Rp10.000. Berarti dalam sebulan, omset dari penjualan tiket setidaknya Rp150 juta, Bos. Wah, apa kabar kalau lagi musim liburan nih? Pasti bener-bener cuan, Bos. Sementara untuk strategi marketing, selain memanfaatkan media sosial, pihak pengelola juga melakukan sistem konvensional, Bos. Yaitu dengan mengunjungi sejumlah perusahaan, instansi, maupun sekolah-sekolah terkait paket yang ditawarkan. Harapan kami ke depan tentunya adalah yang pertama adalah kepedulian masyarakat kami sekitar. Peduli terhadap mata air yang kami kelola, menjaga kebersihan, menjaga keramahan, dan juga menyambut pendatang atau wisata itu dengan ramah dan sopan. Semoga peluang dalam memanfaatkan sumber daya alam segera terwujud di desa-desa lainnya ya, Bos.